Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelas PJKRH NIM 2003 015 02 009. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul keterampilan gerak dan unsur-unsur pendukungnya. Pertama, keterampilan gerak. Apakah kamu mengetahui apa pengertian gerak? Gerak adalah aksi atau proses perubahan letak atau posisi ditinjau dari suatu titik tertentu sebagai pedomannya. Dan gerak manusia dipelajari secara cermat di dalam kinesiologi dan beberapa cabang ilmu dari kinesiologi, yaitu biomekanika dan kinematika. Konsep tentang gerak selalu berhubungan dengan konsep tentang ruang, gaya, dan waktu. Di dalam konsep ruang dikenal adalah arah, yaitu kanan kiri, depan belakang, atas dan bawah. Selain itu dikenal juga adanya gerak, yaitu dikenal juga adanya jarak, yaitu dekat, agak jauh, dan jauh. Dalam konsep gaya berbicara tentang pengaruh, gaya yang berpengaruh adalah gaya internal dan eksternal. Jadi gaya adalah pemacau gerakan. Pengkajian gerakan benda. Pertama, gerakan ditinjau dari segi mekanis. Secara mekanis terbagi menjadi dua kelompok, yaitu gerakan translatori adalah gerakan di mana benda bergerak secara keseluruhan dari suatu tempat ke tempat lainnya. 2. Gerak ratori adalah gerakan yang berpusat pada poros tertentu, misalnya gerakan tangan melenggang. Kedua, gerakan ditinjau dari suatu muskular. Tubuh manusia dapat bergerak dengan adanya kontraksi otot. Kontraksi otot ini dapat menghasilkan gerakan menekuk fleksibel, melurus ekstensi, atau memutar pada persendian atau rotasi. Gerak pada bagian-bagian tertentu dihasilkan dari kontraksi sekelompok otot-otot atau otot penggerak agonis. Jika otot agonis, antagonis, dan sinergis bisa berfungsi secara serasi, maka gerakan bisa terjadi dengan lancar. C. Gerakan ditinjau sebagai suatu sistem. Sistem adalah serangkaian fungsi-fungsi yang beraksi bersama-sama untuk satu tujuan yang sama. Gerakan tersebut dihasilkan dari 4 macam fungsi utama yang bekerja sebagai fungsi sistem. Pertama, sistem penggerak meliputi otot-otot, tulang, dan persendian. Kedua, sistem suplai meliputi pencernaan, pernapasan, peredaran darah. Ketiga, sistem kontrol meliputi syaraf dan endokrin atau hormon dalam tubuh. D. Gerakan ditinjau dari tipe tugas otot-otot rangka. Tugas otot-otot terbagi menjadi 4 tipe, yaitu tugas penopang tubuh atau suatu beban. 2. Tugas menahan tubuh atau menggelantung.
3. Tugas menggerakkan tubuh dan menggerakkan benda. 4. Tugas menahan benturan. Pengertian klasifikasi keterampilan gerak. Pengertian gerak keterampilan merupakan salah satu kategori dalam domain psikomotor. Gerakan keterampilan merupakan salah satu kategori gerakan yang di dalam melakukannya diperlukan koordinasi dan kontrol tubuh secara keseluruhan dan bagian tubuh. Gerakan keterampilan meliputi 3 kategori, yaitu keterampilan adaptif sederhana, keterampilan adaptif terpadu, dan keterampilan adaptif kompleks. Kedua, keterampilan gerak. Klasifikasi keterampilan gerak. Pertama, keterampilan klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak terbagi jadi 2, yaitu keterampilan gerak agal atau gross motor skills. Kedua, keterampilan gerak halus motor skills. Yang pertama, pengertiannya adalah keterampilan gerak agal adalah gerak yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama. Dan kedua, keterampilan gerak halus adalah gerak yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai utama gerakan. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dari dan akhir gerakan terdiri dari 3, yaitu keterampilan gerak diskret atau discrete motor skills adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Kedua, keterampilan gerak serial atau serial motor skill adalah keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. 3. Keterampilan gerak continue atau continue motor skills. Keterampilan gerak yang tidak bisa dengan mudah ditandai dari titik awal atau titik akhir dari gerakannya. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan terdiri dari 2, yaitu keterampilan tertutup atau closed skill adalah keterampilan gerak di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Kedua, keterampilan terbuka open skill adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus dan yang timbul dari lingkungannya. Unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Pertama, unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerak. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Macam-macam kemampuan fisik. Pertama, kecepatan reaksi, kekuatan,
ketahanan, kecepatan, ketajaman indera, dan fleksibilitas. 2. Unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran, jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi. Kemampuan mental untuk berpengaruh terhadap kemampuan terciptanya gerakan yang efisien. Berikut adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerak. Pertama, kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, kecepatan memahami stimulus, kecepatan membuat keputusan, kecepatan memahami hubungan spesial, kemampuan memahami hubungan spesial, kemampuan menilai objek yang bergerak, kemampuan menilai irama, kemampuan mengingat gerakan lampau, kemampuan memahami mekanika gerakan, kemampuan dan terakhir kemampuan berkonsentrasi. 3. Unsur kemampuan emosional. Kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerak yang efisien adalah sebagai berikut. Pertama, kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Tidak ada gangguan emosional, merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerakan. Dan terakhir, memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. 4. Organisasi unsur pendukung gerak yang terampil. Di dalam berbagai gerakan, semua sistem tubuh difungsikan melalui sistem saraf untuk menghasilkan kontrol tubuh pada saat melakukan gerakan. Kontrol tubuh ada 3 macam, yaitu kontrol keseimbangan, kontrol ketepatan waktu berbuat, timing, dan terakhir kontrol muskular. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.